Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari peserta pelatihan dasar Kementerian Keuangan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan penugasan kami terkait analisis kasus berdasarkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Kasus yang dimaksud merupakan film dokumenter tentang pengabdian untuk negeri. Nah, sebelum langkah lebih jauh, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan fasilitator Bapak Didi Karsidiawan yang beranggotakan Feryana Indriani sebagai ketua kelompok, lalu anggotanya Arba'in Hidayaturi, Chandra Panegoro Sitorus, dan juga Nurul Vina Farhana. Nah, apa saja yang ingin kita bahas pada analisis film kali ini? Yang pertama ada cuplikan film itu sendiri, lalu ringkasan ceritanya, hasil analisa, dan juga kesimpulan atau penutupan. Nah, yang pertama, mari kita saksikan cuplikan film tersebut terlebih dahulu. Nama saya Sri Handayani. Prinsip saya itu emas dimanapun emas. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan numbuh kebaikan. Itu apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Nah, teman-teman, itu tadi cuplikan dari film dokumenternya. Lalu kita beralih ke ringkasan cerita. Bagaimana sih ringkasan ceritanya? Nah, tokoh di video tadi yaitu Ibu Sri Handayani sebagai pendidik di Sekolah Dasar Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Ibu Sri tinggal di Dusun Templek, Desa Jambon, dan mengajar di Sekolah Dasar Dusun Wates. Selain mengajar, dia juga menjahit dan berangkat ke sekolah pada pukul 6.45 setelah menyelesaikan kegiatan jahitannya pada pukul 3 pagi. Bu Sri telah mengajar sejak November tahun 2006 dan memiliki sekitar 29 siswa di sekolahnya. Meskipun jaraknya cukup jauh dan jalannya berkelok-kelok, Bu Sri tetap semangat dalam mengajar. Anak-anak di daerah tersebut sulit untuk bersekolah karena jarak yang jauh dan orang tua mereka sibuk bekerja di sawah. Bu Sri menganggap bahwa keikhlasannya dalam mengajar lebih penting daripada gaji. Dia berjanji untuk terus mengajar sampai pensiun dan berharap anak-anaknya bisa meneruskan pendidikan mereka setinggi mungkin untuk memajukan dusun mereka. Nah, lalu apa nilai-nilai berakhlak ASN yang dapat diteladani dari seorang Ibu Sri? Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Bahwa Bu Sri memiliki semangat juang bangsa dengan cita-cita dan tekad mengabdi kepada negara untuk dapat mencerdaskan anak-anak di pelosok tanah Ibu Pertiwi. Lalu nilai yang selanjutnya yaitu nilai akuntabel, bahwa Bu Sri sebagai tokoh pendidik memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Prinsip beliau adalah selama kita menanam kebaikan, pasti kita akan mengunduh kebaikan itu, dan apa yang kita tanam merupakan ibadah sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian dari Yang Maha Kuasa. Lalu nilai yang selanjutnya ada nilai kompeten, bahwa Bu Sri bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Nah, bahkan saat suaminya sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa, Bu Sri tetap berangkat ke sekolah untuk mengajar walaupun belum sampai 40 hari. Nilai selanjutnya, loyal. Bu Sri setia kepada instansi tempat ia bekerja. Beliau berjanji bahwa sampai kapanpun, bahkan sampai pensiun, akan tetap terus mengajar di SD Dusun Wates untuk mengangkat pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Sedangkan untuk nilai kolaboratif, bahwa Bu Sri memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Beliau ingin tiap muridnya dapat melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Wah. Nah, setelah nilai-nilai yang dapat diteladani, nilai-nilai berakhlak, lalu apa saja nilai yang belum menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai berakhlak? Yang pertama ada nilai harmonis. Hal yang patut disayangkan yaitu Bu Sri yang kesulitan untuk mengakses perjalanan ke tempat kerjanya dan sering terjatuh berkali-kali, serta di banyak kesempatan ia harus bangkit sendiri tanpa ada yang menolong. Sangat disayangkan ya. Lalu ada nilai adaptif. Hal yang patut disayangkan yaitu Bu Sri yang masih kesulitan untuk mengakses perjalanan ke tempat kerjanya di tengah kemajuan zaman yang canggih.
Jarak dari tempat tinggal beliau ke sekolah yaitu sekitar 5 km, serta jalannya juga tidak mulus dan berkelok-kelok sehingga terasa sangat jauh. Nah, selanjutnya, apa saja cara untuk mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan sesuatu yang belum dapat diperbaiki? Yang pertama, ada hal yang dapat dipertahankan adalah sikap Bu Sri untuk mengabdi sebagai guru di Sekolah Dasar Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Di antaranya selalu bersemangat dalam mengajar, entah apapun itu rintangannya. Ikhlas dan tulus dalam mengajar, profesional dalam melakukan pekerjaannya, setiap pada pekerjaannya dan memiliki harapan yang baik untuk semua anak didiknya. Lalu berikutnya, hal yang dapat diperbaiki adalah sikap empati dan peduli terhadap akses jalan yang berat dan susah dilewati seperti akses jalan ke tempat Bu Sri mengajar. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar akses jalan menjadi lancar seperti dengan diinfokannya hal tersebut oleh masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah teman-teman, itu tadi paparan dari kami semua. Kita sampai ke kesimpulan atau bagian penutupan, bahwa Bu Sri Handayani merupakan salah satu sosok ASN yang inspiratif dan patut dijadikan pembelajaran bagi kita semua dalam bersikap dan berperilaku. Banyak perilaku yang dapat ditunjukkan oleh Bu Sri Handayani kaitannya dengan nilai-nilai dasar berakhlak, diantaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Adapun nilai dasar berakhlak yang perlu ditingkatkan berdasarkan cerita dan pandangan Bu Sri Handayani adalah nilai harmonis dan adaptif. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.